Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, kelas 6F, akan memaparkan materi tentang pengertian kelainan atau gangguan berbahasa pada mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Bapak Hendra Setiawan, SSMP. Saya Ajan Dwi Hasnan, NPM 181063108068 sebagai pemateri pertama. Saya Desita Dwi Suciani, NPM 18106310808113 sebagai pemateri kedua. Saya Ajeng Dwi Hasnan akan menjelaskan tentang pengertian kelainan atau gangguan berbahasa. Berdasarkan KBBI, kelainan adalah sebuah perbedaan atau cacat, sedangkan gangguan adalah hal yang menyebabkan ketidaknormalan. Dari dua pengertian tersebut dapat ditemukan kesamaan, yaitu sebuah kondisi yang membuatnya berbeda dari yang biasanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa arti kelainan atau gangguan berbahasa adalah ketidaknormalan seseorang dalam berkomunikasi sehingga sulit menyimpulkan atau mengucapkan bahasa ujarannya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengalami kelainan atau gangguan berbahasa. Menurut Nur Hidayati dalam Effendi, keterlambatan atau gangguan seseorang dalam berbicara mencakup beberapa faktor. Di antaranya ada 3, faktor medis, kondisi fisiologis, dan kondisi lingkungan. Yang pertama, faktor medis. Berkaitan dengan medis, maka ada fungsi syaraf yang mengganggu seseorang dalam kemampuan berbahasanya. Hal ini disebabkan oleh terganggunya fungsi syaraf yang mengakibatkan tidak bekerja secara optimal. Kelainan ini bisa disebut sebagai afasia yang berhubungan langsung dengan gangguan syaraf otak atau syaraf pusat. Afasia bisa disebut juga sebagai gagap. Yang kedua, ada kondisi fisiologis. Kondisi ini berkaitan dengan fungsi organ outputnya. Misalnya, seseorang mengalami gangguan berbicara disebabkan karena kondisi organ pendengaran atau organ bicaranya yang tidak bekerja secara maksimal. Yang ketiga, ada kondisi lingkungan. Lingkungan, khususnya lingkup keluarga, menjadi stimulasi terpenting apabila selama anak mengalami masa pertumbuhan dalam proses berbahasanya. Bila anak mendapatkan stimulasi yang baik dari lingkungan keluarganya, berhasil menciptakan kontribusi yang kondusif, tentu stimulasi verbal anak akan terlatih sehingga tidak akan terjadi gangguan berbahasa. Lalu begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, bentuk kelainan atau gangguan berbahasa. Yang A, keterlambatan dalam perkembangan berbahasa. Keterlambatan ini bisa diartikan sebagai bentuk kegagalan seseorang pada masa perkembangannya. Biasanya disebabkan oleh keterlambatan mental intelektual, tunarungu, afasia, nustisme, disfungsi otak, dan kesulitan belajar. Bisa saja seseorang, anak sulit memahami makna ujaran yang diucapkan tidak sesuai dengan struktur bahasa, atau anak tidak bisa mengucapkan bunyi huruf. B. Afasia. Afasia bisa diartikan sebagai kesulitan atau kehilangan kemampuan untuk memberikan simbol baik secara aktif atau pasif. Afasia dapat dibedakan menjadi berbagai macam, di antaranya afasia sensoria. Penderitanya sulit memberikan respon secara spontan, namun terkadang respon yang diberikan tidak relevan dengan apa yang ditanyakan. 2. Afasia motoris. Fungsi berbahasanya terhambat oleh gerak motoriknya, sehingga penderitanya ini terkadang sulit menulis atau grafis. 3. Afasia konduktif. Penderitanya ini sulit mengulangi bunyi-bunyi yang diterimanya. 4. Afasia amnestik. Penderita ini terkadang sulit memilih atau menggunakan simbol atau objek seperti membedakan nama, situasi di lingkungan, dan aktivitas sehari-hari. C. Kelainan organ berbicara. Kelainan ini terjadi akibat adanya ketidaksempurnaan pada alat bicara, seperti lidah yang terlalu pendek sehingga penderita sulit mengucapkan beberapa huruf T, N, dan L. Selain itu, kelainan bentuk gigi yang menyebabkan penderita tidak dapat mengucapkan huruf F, V,
S, Z, dan NTH secara tidak sempurna. Selanjutnya D. Gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran menjadi penyebab kebanyakan penderita gangguan berbahasa. Hal ini disebabkan tidak adanya input yang diterima penderita lewat pendengaran, tapi penderita masih bisa menerima rangsangan lewat visual dan apabila dipelajari lebih lanjut, penderita ini bisa belajar berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Gangguan pendengaran bisa disebabkan oleh faktor internal atau bawaan dari lahir atau kecelakaan. Yang E. Gangguan emosi dan perilaku. Gangguan emosi dan perilaku ini bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan berbahasa, tapi gejalanya sulit dikenali. Hal ini disebabkan oleh berlebihannya aktivitas diri yang membuat penderita hiperaktif, sehingga membuat penderitanya kesulitan fokus dan belajar dan tidak terampil. 6. F. Autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan keterlambatan kognitif, bahasa, perilaku, dalam interaksi sosial juga komunikasi. Autis disebabkan oleh faktor genetika yang menyebabkan lambatnya berkembang fungsi otak sehingga bukan hanya gangguan berbahasa yang dialaminya, tetapi juga intelektual lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pengertian kelainan atau gangguan berbahasa. Saya Desita Dwi Suciani dan rekan saya Ajeng Dwi Hasnan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.